before we are ready to continue on and feel His presence and the Word of God, let us all come together and remind ourselves that Jesus is our Savior and that He is so beautiful, our beautiful Savior. Oh yes, He is. Thank you, Lord. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty,
Saudara, mungkin seringkali kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Tapi percayalah bahwa Allah mengasihi ketika kita ada dalam keadaan yang tidak baik maupun ketika kita ada dalam keadaan yang baik. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. With the eternal love. Dan dia menunjukkan kasihnya ketika dia datang ke dunia ini. Bahkan tinggal di antara kita. Dan dia memilih jalan untuk menebus kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Tangannya terentang dengan penuh luka di atas kayu salib. Dan dia berkata, kasihku kepadamu adalah kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh, mungkin kami belum bisa merasakan, mungkin kami enggak merasakan. Tapi biarlah kami boleh percaya bahwa kasih Allah nyata buat kami. Kasih Allah ada buat kami. Oleh karena itu kami berkata, we love you Lord. We love you. Because you first love us. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Engkau baik buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. If you need interpreter, yeah, just use the tools. Hello Brad, how are you? You're not going anywhere? Nah, okay, you stay here. Oke. Saudara, karena ini ibadah terakhir di tahun ini, ya, the last week of this year, ya. Saya memberikan kesempatan beberapa orang untuk memberikan kesaksian bagaimana Tuhan itu baik. Pastor Monty, you want something? Yeah. Are you okay? Ya. Bagaimana Tuhan itu baik di tahun 2024 ini, saudaraku, ya. Saya udah teks, tapi kayaknya banyak yang malu-malu. Tapi saya beberapa kasih kesempatan. Kalau saudara mau, saudaraku, ya, saudara bisa teks saya di WhatsApp, nanti saya akan lihat. Ya, saya welcome saudari Grace, ya, 2-3 menit. Berikan kesaksian apa yang Tuhan kerjakan di dalam tahun ini. Dan Tuhan itu baik buat dia. Oke. Minta satu mikrofon yang li. Mikrofon. Ya. Kita kasih tepuk tangan lagi buat Grace. Haleluya. Luar biasa hidupnya ini. Ya, jadi tahun 2024 ini menurut aku kayak doa-doa aku dan juga kayak harapan-harapan aku banyak yang terkabul. Dan kayak terima kasih buat orang-orang yang udah menyupport, banyak doa-doa dan tentunya buat Tuhan Yesus Kristus karena udah kayak ngebantu saya untuk tetap kuat selama penantian saya untuk PR saya. Jadi in short PR aku granted, aku udah 10 tahun ada di negara ini. Tapi akhirnya PR aku granted dengan cara yang aku benar-benar kayak sebenarnya doa-doain untuk minta PR itu granted secara independen. Jadi aku nggak minta sponsor. Jadi awalnya aku disponsor sama company aku. Tapi akhirnya PR itu granted sesuai yang aku doain. Aku nggak mau disponsor, aku minta PR-nya lewat jalur independen supaya aku tidak terikat sama company aku sebelumnya. Jadi awalnya sekolah, terus abis gitu udah selesai sekolah, aku ini juga menurut aku ya ini juga karena Tuhan, aku masuk ke company saat visa kerja aku habis, company itu mau sponsorin aku. Tapi ternyata occupation aku itu nggak ada di listnya, jadi aku tuh sebenarnya nggak bisa jadi PR
Karena aku tuh sekolahnya graphic design dan itu nggak dibutuhkan di negara ini untuk jadi PR. Tapi entah gimana company aku tuh setuju untuk ganti occupation aku jadi multimedia specialist. Jadi dia ganti job desk aku untuk jadi multimedia specialist. Dan long story short itu akhirnya aku dapet TSS visa yang bolehin aku kerja di company dia selama 4 tahun. Terus aku kerja 3 tahun di situ. Aku merasa ya ampun Tuhan, kayak aku kerjanya banyak banget. Gimana ini Tuhan, kayak gaji aku juga stuck di situ. Terus aku berdoa sama Tuhan kayak Tuhan, aku pengen kerjaan aku yang lebih baik karena aku merasa ini nggak worth it untuk tinggal di negara sini sendirian. Terus gini-gini aja. Terus aku udah coba-coba cari kerjaan, nggak bisa-bisa dapet karena aku disponsorin sama company satu dan nggak ada yang mau sponsorin aku lagi. Terus akhirnya aku cari-cari dan aku ternyata bisa apply buat skill assessment. Nah, aku datang ke migration agent yang sebelumnya bantu aku di company aku yang pertama. Dia bilangnya kayak, oh kamu nggak bakal lulus skill assessment karena ya sekolah kamu tuh nggak sesuai dengan occupation kamu. Terus aku kan kayak udah sedih, gimana nih kok nggak bisa lulus skill assessment, aku nggak bisa pindah ke company lain, aku harus stuck sama company ini. Terus aku tanya-tanya ke agent lain, dia bilang bisa tapi harus experience-nya 4 tahun. Ya udah setelah 4 tahun kita apply buat skill assessment ini dan lulus, walaupun saat itu kayak rada-rada takut karena kalau nggak lulus bakalan masuk di record bahwa oh ya kamu nggak lulus skill assessment. Tapi ternyata puji Tuhan lulus juga skill assessmentnya walaupun kayak sekolahnya nggak sesuai. Jadi sekolahnya desain tapi masuknya multimedia spesialis itu under IT. Nah tapi lulus juga skill assessmentnya. Terus aku apply kerjaan, kerjaan ini mau ambil sponsorshipan aku. Jadi aku akhirnya pindah ke company baru, dia ambil sponsorshipan aku dari company sebelumnya, jadi sponsorship aku diambil alih. Tapi saat itu aku sadar 100% bahwa ini mungkin buat PR aku semakin lama. Jadi maksudnya sebelumnya aku tinggal stay di company itu kurang lebih 6 bulan lagi bisa dapat PR. Tapi aku malah pindah, terus mungkin ini bakalan PR-nya semakin lama. Tapi aku merasa ya udahlah pokoknya aku pindah dulu, ntar dilihat gimana. Waktu pindah ternyata aku masukin independent visa buat invitation dan terpilih di invite sama negara ini untuk bisa dapetin PR-nya. Jadi aku akhirnya dapetin independent PR-nya tanpa jalur sponsorship. Jadi ya ini udah benar-benar miracle dari Tuhan menurut aku. Dan kalau disuruh ulangin lagi aku rasanya belum tentu bisa sesuai dengan cerita ini. Menurut aku kayak udah ini jalan Tuhan dan belum tentu bisa terulang lagi. Jadi terima kasih buat yang udah bersama saya, mendoakan saya, terutama buat sel grup saya yang kayak tiap minggu berdoa buat saya. Waktu penantian PR selama 1 tahun lebih, tuh menunggu PR-nya untuk di-approve. Tuh sel grup saya tuh kayak hampir tiap minggu mendoakan saya supaya kayak oh ya di-approve, Tuhan berkati supaya cepat di-granted. Dan ya puji Tuhan akhirnya granted juga setelah 1,5 tahun menunggu approval visanya PR-nya. Jadi tahun ini ya menurut aku banyak doa-doa dan juga harapan-harapan aku yang terkabul dari Tuhan, puji Tuhan. Gitu aja, terima kasih. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Grace. Tadi bilang sendirian di sini, enggak sendiri, ada kita. Thank you, Grace. Tuhan berkati, luar biasa, ya, luar biasa, kesaksian luar biasa. Saya percaya permanent residency itu is not easy, ya, enggak mudah, tapi dia bisa dapatkan itu hal yang luar biasa dan Tuhan kasih bonus, dikasih rumah lagi. She has a house, bonus from God, ya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ya, yang kedua saya panggil Diska. Ya, kita tepuk tangan. Dia punya kesaksian yang luar biasa. Ya, saya percaya akan memberkati kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi. Sorry Sister Keisha, you interpret ya, testimony. Shalom semua, nama saya Diska.
Jadi hari ini Pak Peter minta saya buat menyaksikan kebaikan Tuhan yang udah terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya. Jadi saya sama suami saya Harapan yang duduk di belakang udah menikah hampir 8 tahun dan kita juga selama 8 tahun ini menunggu kedatangannya buah hati. Kita udah coba berbagai macam cara dari yang normal, dari yang bayi tabung gitu. Rata-rata sih berhasil. Jadi saya udah pernah hamil sekitar 4 kali, tapi unfortunately semuanya end up di miscarriage gitu, keguguran. Jadi terakhir saya miscarriage itu tahun 2020 waktu COVID started gitu. Setelah itu saya sama Harapan merasa ya udah kita stop dulu, maksudnya stop dulu buat coba hamil lagi gitu. Jadi saya Harapan kembali kerja, saya ambil kuliah nursing, jadi kita mencoba buat menyibukkan diri lah gitu. Terus akhirnya long story short, tahun ini ya, awal tahun ini Harapan bilang sama saya, gimana kalau kita coba sekali lagi bayi tabung gitu. Kalau misalnya kali ini nggak berhasil lagi, ya udah kita pasrahkan aja sama Tuhan gitu. Kok dikasih puji Tuhan, kalau enggak ya mungkin ada berkat lain buat kita gitu. Jadi karena saya udah ke dokter, kata dokternya prepare-nya karena umur saya kan udah semakin udah nggak muda lagi ya. Jadi prepare-nya itu harus waktu yang lama gitu, harus kayak waktu 6 sampai 1 tahun buat preparation bayi tabungnya. Jadi dari awal tahun saya udah sama Harapan konsultasi, tapi di konsultasi juga banyak kendala. Jadi ternyata saya didiagnosis PCOS atau hormon yang gak seimbang. Terus didiagnosis juga ternyata rahim saya itu bentuknya hati gitu, atau bisa dibilang bentuknya tidak normal. Jadi mungkin bisa jadi selama kehamilan saya yang 4 kali itu reason kenapa saya jadi keguguran. Jadi walaupun saya, kata dokternya sebenarnya kamu itu nggak perlu bayi tabung, normal pun kamu bisa hamil. Tapi waktu kamu hamil kita nggak bisa make sure kalau bayi itu bisa tumbuh dengan sempurna karena bentuk hati itu gitu. Karena bayinya kan tumbuh ke atas, jadi rahim saya menghimpit ke bawah, jadi makanya terjadi keguguran gitu. Jadi saya tanya lagi sama dokternya, terus waktu dia cek juga saya ada pendebalan dinding rahim. Pokoknya ya dokternya bilang pokoknya kamu jangan hamil dulu deh gitu karena kamu belum siap gitu. Maksudnya badan saya tuh belum siap. Kata dokternya kalau kamu nanti udah bayi tabung lagi atau hamil lagi, mungkin dari awal kehamilan kita bisa melakukan operasi gitu. Jadi rahimnya itu bisa digunting sedikit buat diperbesar. Kata dokternya gitu, tapi sekarang nggak usah mikir itu dulu, pikir aja dulu kesehatan kamu. Saya dikasih obat sama dokternya, itu kapan ya, bulan Juni, dikasih obat katanya pokoknya selama 6 bulan jangan coba-coba hamil dulu kata dia. Saya mau kamu selama 6 bulan minum obat ini, kamu pengen kamu regular periods, nanti kita lihat karena kamu udah periods itu ada nggak perubahan di rahim kamu, apa rahimnya jadi menipis atau bentuknya jadi normal kembali, nanti kita lihat kata dokternya gitu. Jadi dari awal Juni saya udah minum obat itu mungkin selama sebulan ya, selama sebulan karena kata dokternya bilang 2 minggu kamu minum obat kamu udah dapat hasil, maksudnya hasilnya saya udah langsung bisa period gitu. Jadi saya minum hampir sebulan lebih, ternyata saya nggak dapat period, tapi waktu itu saya kayak orang sakit gitu, kayak waktu saya dapat period juga saya nggak pernah merasa saya sakit gitu. Jadi saya sering pingsan di tempat kerja, terus lagi berdiri juga saya 5 menit kayak langsung dizzy gitu, dan
kayak nauseous, vomiting all day gitu. Saya pikir kok serem juga ini efek samping obatnya gitu. Kayaknya terlalu strong deh buat saya. Tapi saya nggak dapat resultnya gitu. Jadi begitu saya balik lagi ke dokter, saya bilang, sebelum saya balik ke dokter, saya nggak tahu kenapa saya bilang sama suami saya, kita tes kali gitu. Apa mungkin saya hamil kali gitu kan. Terus waktu saya tes, ternyata saya hamil. Tapi kan belum tahu berapa, maksudnya udah garis 2. Tapi saya juga merasa karena saya sering miscarriage itu, saya selalu denial gitu. Saya selalu bilang mungkin kan obat hormon jadi garis 2 gitu. Karena kalau dulu waktu bayi tabung kita minum obat hormon juga kan garis 2. Jadi ini mungkin karena obat hormon makanya garis 2. Terus saya ke dokter lagi, dokternya bilang ya udah tes darah dulu biar pasti gitu. Ternyata pas setelah dites darah, ternyata saya sudah 5 minggu kehamilan waktu itu. Jadi ternyata sebelum saya datang ke dokter, saya udah hamil duluan gitu. Tapi kehamilannya tuh agak sedikit berbeda karena kondisi saya itu. Jadi saya sama suami nggak bisa yang sepenuhnya tuh bersuka cita gitu. Karena malah yang ada tuh kekhawatiran karena saya merasa saya menunggu-nunggu kapan waktu buat saya keguguran lagi gitu. Karena terus-terusan keguguran kan. Jadi waktu saya bilang sama suami juga, dia juga concern ke saya, emang kamu bisa gitu menjalani ke depannya. Saya ngomong ke mama juga bukan yang 100% happy gitu. Jadi bilangnya, kamu nanti bisa enggak gitu. Jadi semuanya lebih ke saya. Jadi saya juga merasa, aduh gimana gitu ya. Tapi saya mau mempertahankan gitu bayi ini. Kalau memang tuh saya percaya selama 4 tahun ya kami menunggu setelah yang COVID itu, Tuhan gak pernah kasih gitu. Tapi begitu dokter bilang jangan hamil dulu, malah di situ gitu Tuhan kasih gitu bayi ini gitu kan. Jadi saya bilang sama suami, udah kita coba dulu gitu, kita berdoa terus sama Tuhan, kita coba dulu. Jadi setelah kehamilan ini setiap minggunya tuh saya selalu dapat diagnosa yang baru gitu, yang hari ini diabetes, yang besoknya hypertension. Pokoknya setiap minggu tuh selalu ada berita-berita yang nggak kurang menyenangkan gitu. Selama kehamilan saya, cuman saya suami gitu tetap udah berserah sama Tuhan. Pokoknya kita percaya kalau Tuhan udah kasih pasti ini saat yang tepat gitu. Dan saya juga akhirnya bilang gitu sama I Care Family supaya dikuatkan juga, didoakan juga gitu. Kata dokternya nggak bisa memastikan apapun sampai umur janinnya 14 minggu gitu. Kalau memang nanti 14 minggu rahim saya malah makin ke dalam, ya mau nggak mau dioperasi atau bayinya harus direlakan gitu. Karena nggak bertumbuh dengan baik gitu. Jadi waktu 14 minggu waktu kita scan lagi, puji Tuhan gitu, cuman karena kuasa Tuhan, ternyata rahim saya bukannya malah makin ke bawah, malah makin ke atas, malah makin membesar ke atas gitu. Karena dokternya bilang, karena kan bentuk rahim kayak segitiga gitu kan. Kalau kata dokternya kalau rahimnya tumbuh di atas, kalau janinnya tumbuh di atas, udah pasti kamu nggak bisa melanjutkan kehamilan ini. Tapi kalau janinnya tumbuh di tengah atau di bawah, kita bisa tolong gitu. Ternyata puji Tuhan, Tuhan tempatkan bayi ini tuh di tengah. Jadi saya bisa meneruskan kehamilan ini gitu sampai sekarang. Puji Tuhan saya udah 6 bulan kehamilan. Jadi saya juga sekarang sih udah nggak banyak lagi bad news ya. Sekarang malah udah banyaknya good news terus. Jadi setiap konsul sama dokter selalu bilangnya sehat, normal. Jadi saya nggak perlu dioperasi, pertumbuhannya juga normal, rahim saya juga nggak makin menurun. Maksudnya rahimnya tetap gitu, bayinya masih ada ruang lah buat bertumbuh gitu.
Jadi ya saya juga terima kasih buat Pak Peter, buat Cilingling, buat HB Family, terutama I Care Family yang ya sama setiap minggu juga selalu mendoakan saya, selalu memberi saya kekuatan. Saya percaya cuman karena kuasa Tuhan saya dan suami dan keluarga bisa mendapatkan mujizat ini. Amin. Oke, puji Tuhan. Bentar, Diska. Ya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita berdoa untuk Diska. Thank you. Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan yang membuat dari tidak ada, tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini kami berdoa untuk Diska, bahwa kehamilannya akan sempurna, anak yang di janin pun sempurna, akan lahir nanti pada tepat 9 bulan. Dan kami percaya akan keluar bayi yang sehat, bayi yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya, kami terima janji-Mu. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Wow. Woo. Puji Tuhan. 2 minutes, oke? Ya, oke. Dia mau kesaksian. Setelah ini, kalau saudara mau kesaksian, next year, ya. Karena waktu, next year, ya. Oke. My testimony is based on Mark 16:17, and in my name they shall cast out devils. Any interpretation? Indonesian? I think should be okay. You know, I've been had a slip disc year and a half ago after shifting house, carrying heavy things. We're not supposed to carry heavy things at this age, 82 now, and it took a lot of prayer in church by pastors and leaders, and also other people praying. But finally, I entered a Zoom meeting. Stephen Dowling will know about it. At the Zoom meeting, they prayed for me 5 times only, just 5 times. And finally, I managed to walk without this stick. I just keep this stick for convenience only. It has different purposes, this stick. I can walk without the stick. I'm quite normal now. Thank you. Praise God, the demons have been cast out. They were praying against the demons. That's what's causing sicknesses on earth. Remember that, demons. Thank you. Ya, puji Tuhan. Pak Richard ini ngalami sakit di hipsnya, ya. Dia sakit beberapa bulan, tapi kemudian dia berdoa dan ikut Zoom juga didoakan, dan kemudian saat ini dia sudah bisa berjalan tanpa tongkat sebenarnya. Tongkat ini cuma untuk menjaga supaya dia nggak bisa jatuh saja, nggak jatuh. Oke, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melihat banyak yang Tuhan kerjakan di tahun 2024 ini. Kami bersyukur Tuhan buat mujizat, buat kesetiaan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur juga buat gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengalami banyak mujizat, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan kami mau mengakhiri tahun 2024 ini dengan lebih percaya bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Hari ini saya akan share sedikit, ya, setengah jam mungkin. Diambil dari satu cerita. Mungkin cerita ini pernah saudara dengar. Ada seorang tokoh yang namanya Yairus. Mari kita buka di dalam Lukas 8 ayat 41 dan 42. Oke, Lukas 8 ayat 41 dan 42. Oke. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati,
Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Oke, saudara, Yairus adalah seorang yang punya kedudukan yang cukup tinggi. Dia kepala rumah ibadat, ya, kepala bait Allah. Waktu itu dia datang kepada Yesus, Alkitab katakan dia datang dan tersungkur. Tersungkur itu saudara bisa bayangkan bukan cuma berlutut, tapi dia berlutut dengan kakinya dan menyembah Tuhan dengan kepalanya sampai ke bawah. Itu kata tersungkur. Ya. Dan kenapa dia datang dengan keadaan tersungkur seperti itu? Karena dia datang dalam keadaan putus asa. Dia datang dalam keadaan desperate. Tidak ada jalan, dia mengalami jalan buntu, tidak ada pertolongan karena anaknya sudah hampir mati, Alkitab katakan. Dia yang orang yang memiliki kerohanian yang cukup tinggi sebagai kepala rumah ibadah, ternyata bisa juga mengalami keadaan putus asa. Saya mau katakan bahwa sekalipun kita punya kerohanian yang mature, sekalipun kita orang yang dewasa, sekalipun kita ibadah teratur, sekalipun kita melayani Tuhan dengan talenta kita, saya mau katakan seperti Yairus, kita bisa mengalami keadaan yang terjepit. Kita bisa mengalami keadaan yang terdesak. Kita bisa mengalami jalan buntu dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh Yairus. Oleh karena itu, kita perlu tetap dekat sama Tuhan di dalam keadaan apapun, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Karena pertolongan hanya datang dari yang namanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, sebagai kepala rumah ibadat, Yairus itu punya banyak kenalan dokter, betul? Mungkin banyak dokter yang datang beribadah ke bait Allah, ya, atau ketemu sama dia. Dia punya banyak kenalan dokter. Dia punya banyak kenalan orang-orang penting. Dan saya percaya dengan kedudukannya sebagai kepala rumah ibadat, dia punya uang. Tapi ternyata kenalan dia, relasi dia, mungkin jemaat juga berdoa buat dia, ya toh, dan uangnya ternyata tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan jawaban di dalam persoalannya. Bahkan dikatakan anaknya makin lama makin parah keadaannya. Ya, yang sakit itu adalah anak satu-satunya. Perempuan umur 12 tahun. Nah, saudaraku, saya percaya bahwa Yairus itu sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dia suka menolong orang. Dia terbiasa menolong orang, melayani orang, saudaraku. Dan saya percaya ada banyak kesaksian, ada banyak orang yang ditolong oleh pelayanannya, oleh kehidupannya. Saudara bisa bayangkan ketika anaknya sakit, mungkin juga saya bisa rasakan, saudaraku, kita yang terbiasa menolong orang, berbuat baik, ternyata ketika kita membutuhkan kebaikan orang, ketika kita membutuhkan sesuatu, ternyata tidak ada yang bisa menolong. Bahkan kita pun tidak bisa, Yairus pun tidak bisa menolong anaknya. Mungkin dia sudah berdoa tapi tidak ada kesembuhan dan dikatakan bahwa anaknya hampir mati. Saudaraku, tidak ada jalan lain Yairus datang mencari yang namanya Tuhan Yesus. Dia datang dan tersungkur di atas kaki Yesus. Saya percaya ini sebuah langkah yang sangat berani, tetapi juga beresiko. Kenapa beresiko? Karena Yesus merupakan satu tokoh yang pada waktu itu menjadi tokoh yang sentral, yang dilihat orang, diikuti banyak orang, tetapi juga dibenci banyak orang, termasuk orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang agamawi, itu iri hati, benci sama Tuhan Yesus. Sedangkan Yairus adalah kepala rumah ibadat.
Apa yang terjadi dengan kedudukannya? Apa yang terjadi dengan posisinya? Mungkin juga dia bisa dikucilkan. Mungkin dia bisa dipecat dari bait Allah. Mungkin yang buruk bisa terjadi. Tapi saudaraku, saya mau katakan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan desperate, Yairus tidak peduli akan kedudukannya lagi. Tidak peduli akan segala sesuatunya. Yang dia peduli adalah kesembuhan anaknya. Yang penting anakku bisa sembuh. Saudara, Yesus saat itu dibenci. Kenapa? Karena Yesus sangat berani mencela orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Dikatakan apa? Munafik kamu. Munafik. Engkau melakukan kewajiban agama supaya dilihat orang baik. Engkau memberi persembahan supaya orang memuji kamu. Engkau berdoa, bahkan berpuasa, dan duduk di pinggir-pinggir jalan. Engkau melihat, orang melihat kelihatan supaya kamu berpuasa, supaya kelihatan rohani. Mereka dicela oleh Tuhan. Dikatakan kok orang-orang yang munafik. Dan karena itu mereka sangat marah, sangat benci, sangat iri hati kepada Yesus. Mereka mengikuti Yesus mungkin, tapi dalam hati mereka membenci Yesus. Mereka cuma mau lihat kesalahan Tuhan dan mempersalahkan Yesus. Ada kesempatan mereka pakai setiap waktu untuk supaya bisa mencela Tuhan Yesus. Bahkan Yesus menyembuhkan orang dikatakan pada hari Sabat. Yang seharusnya tidak boleh bagi orang Yahudi. Merupakan satu larangan untuk orang Yahudi melakukan sesuatu. Tapi kecuali ibadah. Tapi Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga orang Yahudi pun marah, saudaraku. Jadi saudaraku, satu tindakan yang berani juga berisiko buat hidup Yairus. Tapi di sini dalam keadaan desperate, dalam keadaan tidak ada jalan, Yairus tidak peduli dan dia datang kepada Tuhan Yesus dan menyembah dia. Ayat 49 Lukas 8:49, bahkan ketika dalam perjalanan ke rumah Yairus, seorang keluarga dari Yairus datang menemui mereka dan berkata, sudah enggak usah guru datang, enggak usah Tuhan Yesus datang, anakmu sudah mati. Dari keadaan yang hampir mati, ternyata akhirnya anaknya mati. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa Yairus harus menunggu anaknya hampir mati, baru datang mencari Yesus? Kenapa dia tidak datang mencari Yesus pada waktu anaknya mungkin baru sakit? Kenapa Yairus harus menunggu sampai anaknya parah, hampir mati, baru dia datang mencari Yesus? Memang tidak diberitahukan anaknya Yairus itu sakit apa. Kok bisa hampir mati? Tapi mungkin saudaraku, beberapa waktu yang lalu kita kan terkena wabah COVID. Mungkin kalau anaknya sakit COVID pada waktu itu, mungkin misalnya aja. Yairus itu baru datang kepada Yesus pada waktu nama saturasinya, ya. Oksigen di dalam itu mungkin 40-50%. Orang normal itu 90%. Artinya kalau udah 40%, 50% mungkin sudah parah sekali, sudah mau mati. Mungkin seperti itu, saudaraku. Dia baru datang cari Tuhan. Saudara, kenapa? Kenapa? Dan seringkali kita juga melakukan yang sama. Kita seringkali cari Tuhan di waktu keadaan mulai terjepit. Di waktu keadaan mulai terdesak. Pada waktu keadaan biasa-biasa, mungkin cuma sakit biasa, kita lebih banyak tidak mengandalkan Tuhan. Nah, ada dua hal yang saya catat kira-kira, ya.
Saya menemukan ada dua alasan kenapa Yairus itu tidak mencari Tuhan sebelumnya. Yang pertama, saudaraku, di dalam Lukas 8 ayat 41 tadi kita sudah baca, maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Yairus adalah kepala rumah ibadat. Kenapa Yairus baru mencari Tuhan? Baru mencari Tuhan pada detik-detik terakhir, pada waktu keadaan semua terjepit. Yang pertama, alasan pertama adalah karena Yairus terlalu sibuk dengan urusan dan dunianya. Yairus adalah kepala rumah ibadat. Dia punya banyak ketemuan, meeting dengan orang. Dia punya urusan banyak di bait Allah yang harus dia kerjakan, yang harus dia selesaikan. Dia punya banyak urusan, dia punya banyak pelayanan. Dan setiap hari dia sibuk, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, itulah yang terjadi. Seringkali kita sibuk dengan urusan kita. Seringkali kita sibuk dengan pekerjaan kita. Seringkali kita sibuk dengan hal-hal di dalam rumah tangga kita mesti bersihin rumah, kita di sini kita nggak punya pembantu, kita sibuk dengan hal-hal yang rutin yang harus kita kerjakan. Sehingga kita tidak mencari Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita bisa melupakan Tuhan. Jujur saudaraku, sebagai hamba Tuhan kadang-kadang, kan kita ada pembacaan Alkitab satu hari, tiap hari satu pasal. Jujur kadang-kadang karena saking sibuknya, harus langsung pergi ke satu tempat, harus berangkat kerja, harus lakukan sesuatu. Saya delay. Saya tidak lakukan itu. Baru beberapa hari, oh iya ya, ini mesti ngebut, ya kan gitu. Jadi itu sesuatu yang jujur yang sering kita lakukan. Semua kita lakukan. Kita terlalu sibuk dengan kondisi kita, dengan urusan kita, sehingga akhirnya kita melupakan Tuhan. Kita enggak attach sama Tuhan. Ya. Di dalam hal ini Yairus mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin dia berambisi untuk menjadi imam besar. Saat itu dia kepala rumah ibadah. Sehingga dia melakukan banyak hal supaya dia bisa punya prestasi dan akhirnya naik posisi. Punya kedudukan yang lebih baik. Dan itulah yang dikejar oleh kita semua, bukan? Kita sibuk karena kita menginginkan kehidupan yang lebih baik. Kita menginginkan keberhasilan, kesuksesan. Kita menginginkan posisi yang lebih tinggi. Kita menginginkan itu, kita berambisi untuk mengejar hal-hal seperti itu yang dunia kejar. Dan kita nggak sadar bahwa kita mulai melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti Yairus, dia nggak sadar anaknya sakit dan tidak sembuh-sembuh. Dia nggak sadar anaknya sakit dan penyakitnya tambah parah. Baru setelah itu dia lihat anaknya sepertinya nggak ada harapan, baru dokter bilang nggak ada harapan, hampir mati, baru setelah itu dia bergegas mencari pertolongan. Dan pertolongan saat itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara, mungkin keadaan Anda saat ini belum terlambat. Mungkin keadaan saudara saat ini masih oke-oke saja. Tetapi karena kesibukan Anda tidak punya waktu untuk Tuhan. Tapi pesan saya, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita punyai komitmen. Tahun 2025 saya mau lebih cari Tuhan. Saya mau lebih punya banyak waktu untuk Tuhan. Resolusi-resolusi yang di tahun yang akan datang, saya perlu Tuhan. Itu yang pertama.
seringkali kita melupakan Tuhan karena kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita suka mencari solusi tanpa Tuhan. Kita mencari jawaban tanpa Tuhan. Seringkali ketika kita mengalami masalah, kita selalu mencari solusi. Dan selalu solusinya itu yang kita cari selalu bersumber dengan kekuatan kita. Selalu bersumber dengan kemampuan kita. Selalu bersumber dengan pikiran kita. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Kalau hari ini kreditnya macet, atau penjualannya macet, atau bisnisnya lagi macet, apa yang kita bisa lakukan? Selalu kita mengandalkan yang namanya pikiran. Selalu. Naluri manusia kita ini, karena kita punya pikiran, kita selalu akan berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Selalu. Tapi saudaraku, kita ini anak Tuhan. Kita ini orang Kristen. Memang kita mesti berpikir, kita diberi otak untuk berpikir. Tetapi seringkali kita ini terlalu mengandalkan pikiran dan kemampuan kita. Dan setelah kita mencoba banyak hal, dan ternyata itu gagal, seringkali baru kita cari Tuhan, betul? Seringkali baru setelah kita jalani, kita gagal, kita percaya, kita baru sadar bahwa kita nggak bisa, baru kita cari Tuhan. Kenapa kok kita tidak cari Tuhan dahulu, baru kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita mesti seharusnya punya kebiasaan seperti itu. Ketika ada masalah, kita harus duduk di kaki Tuhan. Seharusnya kita doa itu menjadi respon pertama, bukan menjadi pertolongan terakhir dari kehidupan kita. Saudara, jujur pada waktu kita ditantang untuk ada challenge untuk membeli gedung ini, saudaraku. Apa yang saya lakukan pertama? Pak Ali juga, kita punya banyak ide bagaimana kita raising fund. Kita mulai memikirkan ide-ide yang bagaimana kita bisa dapatkan uang DP sejumlah 250.000 ini, padahal uang cuma di kas gereja cuma 50.000. Gimana bisa dapat 200.000 ini? Berpikir saudaraku, mulai berpikir saudaraku. Seringkali itu yang kita lakukan, bukan? Kita gak datang sama Tuhan. Tuhan, ini ada challenge seperti ini. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Bagaimana Tuhan? Untuk raising fund 200.000 ini gimana? Ya, terus kemudian kita menanti dalam doa. Dan jujur saudaraku, seringkali itu yang kita lakukan. Padahal sebenarnya secara kekristenan kita diajar untuk berdoa, cari Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban, oleh karena itu kita bertindak. Saudaraku, seharusnya kita belajar bahwa dulu-dulu waktu kita punya masalah, banyak sekali apa yang kita lakukan itu mentok. Banyak sekali yang kita lakukan itu ternyata tidak membuahkan hasil. Tapi ternyata yang dari Tuhan itu yang berhasil. Saudaraku, kita suka mencari solusi tanpa Tuhan. Baru setelah kita mentok, baru kita sadar kita perlu Tuhan. Tapi biarlah kita hari ini kita belajar bahwa supaya kita mendahulukan doa. Kita mendahulukan datang kepada Tuhan. Kita mendahulukan untuk bertanya dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan Tuhan? Mari kita jadikan habit dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita lakukan itu,
kita akan melihat Tuhan itu menuntun kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku, ketika Yairus berjalan menuju ke rumahnya, ternyata ada satu peristiwa lagi. Di situ ada seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Oke? Nah, kisah ini dicatat di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Tapi saya ambil di dalam kitab Markus, pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ingat ya, 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Saudara perhatikan kata ini. Dia telah berulang-ulang diobati cuma satu, berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, kasihan perempuan ini. Dia mencoba banyak hal. Dia mencoba datang ke tiap-tiap tabib. Di sini tabib ini gagal. Dia dengar ada tabib yang bagus, dia pergi ke situ. Dia coba lagi. Dia gagal, dia coba lagi. Ada beberapa tabib. Dan dia sudah makan banyak obat. Dia sudah melakukan banyak hal. Tapi Alkitab katakan bahwa tidak ada faedahnya. Saudara, sayang sekali saudaraku. Apa yang dilakukan selama 12 tahun. Seandainya dia tahu bahwa usahanya ini sia-sia dan tidak ada faedahnya. Mungkin dia tidak akan lakukan. Tapi dia mencoba. Saya berpikir seandainya dia tahu dan kenal Yesus. Seandainya dia datang kepada Yesus lebih dahulu. Datang kepada dia tanpa datang kepada tabib-tabib yang diandalkan itu. Seandainya dia bisa sembuh lebih awal. Dia bisa save money-nya. Satu perbuatan yang sia-sia dan bahkan membuat uangnya habis semuanya. Tapi ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa. Saudara, ini satu refleksi kehidupan kita. Ini satu peringatan buat kita. Supaya dalam kehidupan kita tidak seperti perempuan ini yang mengandalkan tabib, mengandalkan uangnya, dan mengandalkan pikirannya. Dan terakhir dia tidak bisa mendapatkan kesembuhan. Akhirnya dia datang kepada Tuhan. Dan dia datang dari belakang, saudaraku, bukan dari depan. Dia enggak menyapa Yesus. Yang dia lakukan, Alkitab katakan bahwa dia percaya. Dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, dalam keadaan desperate, untung dia percaya sama Tuhan. Untung dia punya iman, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, coba wanita ini cari Yesus langsung. Saya percaya uangnya enggak perlu dihabiskan untuk yang lain-lain. Untuk semua tabib-tabib itu. Dan inilah yang sering kita lakukan. Kita mencari solusi yang bukan dari Tuhan. Pada kenyataannya, kita tahu dari cerita Yairus bahwa Yesuslah jawaban dari persoalannya. Yesuslah yang menjadi jawaban dari semua yang ada di dalam persoalannya. Keadaan desperate, terdesak, Yesus yang menjadi jawaban. Nah yang ketiga, saya mau katakan bahwa sekalipun sudah terlambat, untunglah Yairus punya Tuhan yang tidak pernah terlambat. Sekalipun sudah terlambat, saudaraku. Sekalipun sudah tidak ada harapan.
sekalipun dalam perjalanan itu anaknya yang hampir mati, itu sudah mati. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Amin. Bagi Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Saudaraku, tahun 2024 bagi saya merupakan satu tahun fulfillment. Satu tahun penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, ketika tahun 2000 saya melayani Tuhan, itu pun juga Tuhan nubuatkan pada waktu itu. Ada waktu itu saya disuruh sekolah Alkitab, saya ngomong sama Tuhan, kalau utang saya lunas, ya utang rumah, home loan pada waktu itu, kalau Tuhan lunasi, yang notabene enggak mungkin, ya enggak mungkin, saudaraku. Tapi ternyata Tuhan lunasi dan akhirnya karena Tuhan lunasi dan sesuai nasar saya, akhirnya saya sekolah Alkitab, master di tempat ini 2 tahun, saudaraku. Dan kemudian akhirnya tahun 2000 saya full time, saya jadi hamba Tuhan, dinobatkan jadi hamba Tuhan. Dan saudara, satu waktu dalam pelayanan saya, ada nubuatan juga datang. Dan dikatakan, waktu itu saya melayani di Northport sana, di gereja Northport. Ada satu hamba Tuhan, seorang nabi, dia doain saya, dia bilang, saya lihat engkau melayani Tuhan, engkau berkhotbah sungguh-sungguh dan Tuhan bawa engkau lebih lagi, tapi tempatnya bukan di situ, dia bilang begitu, ya toh. Nah, terus kemudian akhirnya saya membuka gereja sendiri, ya, kemudian sama Pak Ali kita bergabung, dan ada banyak nubuatan gereja Bethany House of Blessing akan dapatkan gereja, akan dapatkan rumah sendiri, saudaraku, bertahun-tahun saya tunggu. Tapi tahun ini Tuhan genapi janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Tepuk tangan buat Allah kita. Sekalipun kelihatannya terlambat, tapi bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, mungkin bagi Yairus, mungkin bagi keluarga Yairus, sudah terlambat. Anaknya yang hampir mati, sudah mati beneran. Sudah mati beneran. Tapi bagi Yesus tidak ada persoalan mendatang mendoakan orang yang hampir mati atau mendoakan orang yang sudah mati. Bagi Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Ada 2 kata yang bagi Tuhan tidak pernah ada. Yang pertama, dia tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat juga. Seringkali kita pingin yang lebih cepat, tapi juga tidak pernah ada kata kebetulan bagi Tuhan. Nggak benar. Tuhan merancang segala sesuatunya dengan luar biasa. Saudara, yang terlambat bagi manusia bukanlah hal yang terlambat bagi Tuhan. Ya, tidak pernah. Dan Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Dia sampai datang ke rumah Yairus. Dan dia masuk, saudaraku. Dia berkata, anak ini enggak mati, cuman tertidur. Semua orang pada ketawa. Tapi Tuhan datang dan Tuhan menghampiri anak itu. Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, hai anak, bangunlah. Dan Alkitab katakan anak itu pun bangun. Maka ayat yang ke-55, maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, hal yang luar biasa, Tuhan tidak pernah terlambat. Tahun 2024 itu dimulai awal tahun, kalau saudara masih ingat, dimulai dengan berita-berita buruk. Oke, masih nggak? Jepang, ya tahu Jepang gempa bumi, ada pesawat jatuh, saudaraku. Dan aneh juga seringkali ya, orang itu selalu memprediksikan
tahun-tahun yang akan datang itu selalu buruk. Tahun 2024, tahun yang ini hari-hari ini saya dengar juga tahun 2025 ini tahun yang tough, tahun yang buruk, tahun yang harus berjaga-jaga. Tapi ya oke lah semuanya. Keadaan memang resesi, keadaan makin inflasi di Australia juga tinggi, interest rate juga tinggi. Ya toh, semua orang mengalami yang namanya persoalan ketika dia harus bayar utang yang makin lama makin tinggi. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Haleluya. Saya lihat tadi itu di depan Diska ini, wah ini nanti anaknya kayak gini mungkin. Kan laki kan? Is a boy? Ya boy. Ya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu percaya. Percaya. Satu ayat yang terakhir. Yohanes 11, saya panggil para pemain musik. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Ini keadaan yang sama ketika Lazarus yang sakit akhirnya juga mati. Alkitab katakan bahwa Yesus sengaja berlambat-lambat. Dia sengaja menginap 2 hari lebih lama daripada yang dijadwalkan. Padahal dia sudah dikasih tahu oleh Maria Marta. Tuhan, saudara kita Lazarus yang kau cintai itu sedang sakit parah. Tapi Tuhan ternyata sengaja datang terlambat. Nah, Alkitab dikatakan di sini berkata begini. Ada satu yang perlu kita garis bawahi. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Selanjutnya, sebab demikianlah lebih baik bagimu. Ini perlu digarisbawahi supaya kamu dapat belajar percaya. Wow. Ternyata semua kesulitan kita, persoalan kita, Tuhan izinkan supaya kita dapat belajar percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Kita tepuk tangan buat Allah kita. Percaya supaya kita dapat belajar percaya. Percaya kepada Tuhan. Percaya kuasanya tidak pernah berubah. Mari kita angkat pujian ini. Saudara, kesaksian juga pada waktu kita mesti bayar DP itu tanggal 18, saudaraku. Dari bulan September kita sudah raising fund, butuhnya 200.000, tapi ternyata sampai bulan Desember, akhir November itu cuma 100.000. Dari mana kita bisa dapat 100.000? Padahal 2 bulan kita sudah raising fund, cuma dapat 100.000. Dalam 2 minggu kita harus dapat 100.000 lagi. Yang saya lakukan saya sudah nggak perlu mikir. Yang saya lakukan cuma saya duduk di ranjang saya dan saya berlutut, saya cuma berdoa. Saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Saudaraku, dalam cuma 12 hari sebelum waktunya kita mesti store uang ke trust account settlement agent kita tanggal 16. Tuhan berikan lebih dari 100.000. Luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah terlambat. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh atas izin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolong kami. Oh, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, buat setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri tahun 2024 ini dengan sikap mau belajar untuk percaya. Belajar untuk percaya dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Belajar untuk mencari solusi daripada Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kemampuan kami ini sebenarnya sia-sia. Bahwa pikiran kami itu bukan yang terhebat. Rancangan kami bukan yang terbaik. Tapi Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk berjalan bersama Engkau dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita yang sudah menyertai di tahun 2024 ini. Sungguh Engkau akan menyertai kami di tahun 2025. Kami percaya apapun yang dunia boleh katakan, apapun yang dunia boleh prediksikan Tuhan,
Tapi kami percaya iman kami di dalam Kau Tuhan akan semakin kuat, dan iman kami membawa kepada pengharapan dan kemenangan di tahun-tahun yang akan datang. Kami percaya jemaat yang dikasihi, diberkatilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa dalam nama anaknya yang tunggal dan Roh Kudus. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. God bless you. Have a good Sunday.